Halo teman-teman, pemirsa dimanapun Anda berada. Ini saya akan curhat beberapa aktivitas di dunia YouTube. Sebenarnya teman-teman tahu YouTube itu adalah sebuah perubahan sosial yang terjadi dari zaman diary. Kalau dulu orang menceritakan sesuatu ke anak, nah di sini banyak perubahan yang terjadi. Di sini ada namanya, kalau ada zaman digitalisasi hari ini perubahan terjadi, yaitu ada, nah di sini hidup pikuknya bagaimana nih awalnya masuk ke dunia per YouTuber sampai hari ini pun ya rasa jadi YouTuber itu tidak gampang, bukan hal yang mudah. Sebenarnya kita harus shooting, kita harus editing, kita harus bagaimana buat cerita, bagaimana cari momen untuk menceritakan, bagaimana menjadi konten menarik. Adalah seorang YouTuber itu sebenarnya luar biasa. Bagi saya, buat teman-teman YouTuber yang lain juga luar biasa sekali karena punya kreativitas yang sangat luar biasa. Dan di sini kenapa Nias memotivasi tanpa harus digaji, tetapi saya harus buat konten karena saya tidak mau jadi penonton. Karena mungkin selama ini orang-orang Jakarta, teman-teman di Jakarta sana, kita di Papua untuk jadi penonton sejati. Nah, itu saya sedikit tidak senang dengan Jakarta. Karena apa? Jakarta selalu untuk menjadikan entertainer anak-anak Papua itu sedikit tidak pernah dilibatkan, sehingga Nies dalam keadaan apapun selalu buat konten baik atau buruk. Itu saya mau kasih tahu kepada teman-teman di Jakarta sana, teman-teman yang punya, ya setidaknya punya studio TV, coba lihat libatkan anak-anak Papua untuk terlibat dalam dunia entertainment. Nah, kenapa nih tertantang untuk buat konten tentang Papua terus? Karena saya pengen memang menceritakan tentang Papua, kehidupan sosial di Papua. Itu teman-teman yang pertama. Lalu teman-teman pikir hari ini kan zaman digitalisasi, orang Papua masih terbelakang, tapi no. Kita sebenarnya sudah maju kok. Karena kita flashback kembali ke Amerika. Amerika tuh bintang-bintang film banyak sekali dilibatkan orang-orang kulit hitam. Saya yakin kalau Indonesia libatkan orang kulit hitam, kita orang-orang Papua, mungkin akan lebih baik. Dan ada satu istilah yang saya sering dengar dalam piano itu ada tuts hitam dan putih. Ketika dimainkan hanya tuts putih saja, tidak ada harmonisasi. Ada hitam dan putih ketika dimainkan bersamaan dan tutsnya dimain bersamaan, itu akan terlihat harmonisasinya ada. Sehingga kehidupan ini butuh warna. Ketika orang Jakarta sendiri tampilkan dalam dunia entertain, itu tidak ada nilai sama sekali. Tidak laku filmnya, tidak laku entertain yang dimainkan, tidak ada seni. Coba teman-teman aktor-aktor atau teman-teman produser atau pembuat film, coba libatkan anak-anak Papua yang punya potensial. Teman-teman bisa lihat siapa-siapa itu, teman-teman tahu. Coba libatkan dalam dunia entertainment, di acara-acara TV nasional. Itu sedikit akan menjawab, sedikit akan meredahkan situasi politik Papua semakin kencang. Itu salah satu. Harap saya mungkin seperti begitu. Itu sedikit saya cerita sedikit panjang karena memang isi hati saya pengen kasih tahu kepada semua publik satu Nusantara atau seluruh Indonesia, supaya teman-teman tahu perlu ada keterlibatan orang-orang Ufuk Timur, misalnya orang-orang Papua, NTT, Ambon, untuk bermain dalam sinetron perfilman di Indonesia sendiri. Itu dari saya sedikit kasih tahu kepada kalian. Semoga pesan ini tersampai buat teman-teman yang nonton Sapo video ini. Lalu kembali ke YouTube. Nah, YouTube itu bagi saya sudah jadi hobi untuk bagaimana menyalurkan bakat saya, bagaimana melatih bakat saya, bagaimana melatih keberanian saya untuk tampil beda di depan publik. Nah, insya Allah, ya puji Tuhan, saya bisa tampil di beberapa acara-acara, saya dipercayakan, itu puji Tuhan. Karena berkat saya jadi sering bicara di kamera, sehingga itu terbiasa untuk bicara di depan umum.
Itu sedikit saya berbagi kepada kalian teman-teman YouTube. Dan teman-teman, kalau menurut saya YouTube itu investasi jangka panjang. Ketika teman-teman punya di masa tua, teman-teman bisa menikmati hasil YouTube. Itu lumayan. Ketika viewer semakin banyak, ketika pengikut semakin banyak, Anda akan jadi sorotan publik untuk, ya setidaknya bisa dipakai di acara-acara publik. Paling tidak menjadi motivasi buat teman-teman muda dimanapun kita mengupload video. Itu salah satu memotivasi teman-teman muda di Indonesia. Maka saya sendiri tidak suka kalau jadi penonton. Maka saya buat konten banyak sekali tentang kehidupan Papua, tentang daily vlog, tentang bagaimana apa aktivitas saya cerita semua kepada teman-teman di YouTube. Mungkin teman-teman, itu saya sedikit bercerita. Jadi YouTuber itu yang pertama tidak gampang. Menjadi YouTuber itu harus butuh kerja keras. Menjadi YouTuber itu harus butuh pengorbanan waktu, butuh sedikit tenaga terbuang di dunia YouTube. Karena apa? Harus shooting, harus edit, dan harus melakukan dubbing, editing. Itu punya butuh waktu yang panjang. Setelah itu upload lagi. Nah, tidak gampang sebenarnya menjadi seorang YouTuber. Saya berharap teman-teman muda Papua juga bisa jadi YouTuber, buat konten-konten kreator Papua. Dan saya sudah mulai mendalami YouTube itu sudah 5 tahun, dari 2000, kalau tidak salah 2011 atau 2015. Nah, dimana saya termotivasi karena ada satu film. Waktu itu saya ikut casting di Wamena. Film saya itu teman-teman bisa searching situ, Andalan. Di situ di Sapu channel sini ada Andalan Wamena 1 dan 2. Nah, di situ teman-teman bisa lihat. Di situ saya tertantang bagaimana saya buat bicara di kamera, saya tertantang. Sehingga saya bikin konten, mulai saya tertantang untuk jadi konten kreator, menceritakan tentang seputar tanah Papua, daily vlog, trip, trekking, kemana-mana saya ceritakan. Itulah awal mula saya tertantang untuk menjadi konten kreator di dunia per-YouTubean. Sehingga saya berharap juga teman-teman juga punya cerita-cerita menarik, bisa ceritakan melalui vlog, video vlog, karena tidak mungkin. Dan juga teman-teman para politikus dimanapun Anda berada, ketika kalian tidak punya akses media, tidak punya jurnalis, kalian boleh undang kami seperti vlogging, seperti begini. Kami akan meliput bagaimana jalannya acara secara ini kita akan bisa liput untuk menceritakan semua aktivitas acara kalian, kampanye kalian. Ini kita bisa meliput. Kadang kalau di TV, bedanya di TV hanya sedikit poin-poin saja, tapi kalau di vlog kita bisa menceritakan dari jalan acara pertama sampai selesai. Itu bedanya di TV dan ini. Sehingga teman-teman, mungkin kalian punya acara besar-besar, bolehlah manfaatkan anak-anak YouTuber. Nah, itu mereka akan banyak cerita tentang acara kalian, dan terutama para pemimpin-pemimpin di Indonesia. Itu dari saya. Oke teman-teman, mungkin sedikit saya berbagi kepada kalian. Jadi YouTuber harus butuh sabar, butuh kerja keras, butuh pengorbanan, seperti begitu teman-teman. Dan itu dari saya sedikit curhat tentang YouTube, bagaimana awal mulanya saya bekerja sebagai seorang content creator, dan gaji berapa. Nah, hari ini saya tidak bisa cerita, teman-teman silahkan cari tahu bagaimana gaji anak-anak seorang content creator di dunia entertainment, vlogging, pokoknya banyak lah, musisi. Nah, itu banyak sekali. Sehingga teman-teman, itu dari saya nih, Stabuni dari West Papua, Indonesia. Untuk kalian semuanya, terima kasih sudah ikuti channel cerita curhat tentang bagaimana menjadi seorang vlogger di tanah Papua. Itu dari saya. God bless you untuk kalian semuanya sudah nonton video ini. I love you kalian.